すべては汝に託そう。暁古女。 Yo guys, apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini Mimin bakalan menceritakan anime Strike the Blood, dimana sang MC ini sangat overpower, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Lalu seorang gadis yang bernama Himeragi bertugas mengawasinya, dan Himeragi membantunya untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Bagaimanakah ceritanya? Dan langsung saja kita mulai, let's go. Akatsuki Gojo awalnya hanyalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Namun pada suatu hari sebuah kejadian menimpa dirinya yang membuat hidupnya kini berubah drastis. Gojo kini tiba-tiba saja berubah menjadi seorang vampir karena ia bertemu dengan sosok vampir legendaris generasi ketiga. Karena peristiwa tersebut, otomatis kini dia menjadi vampir leluhur keempat. Vampir terkenal yang sangat kuat dan bengis, yang memiliki 12 peliharaan. Dan untuk mengawasi Gojo dikirimkan seorang gadis bernama Himeragi Yukina. Gadis cantik dan lugu tersebut awalnya selalu mengawasi gerak-gerik Gojo. Namun perlahan setelah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Gojo, Himeragi menaruh perasaan terhadapnya. Dari sini mereka sering bertarung bersama menjaga kedamaian kota dan mengalahkan musuh-musuh yang mereka temui. Di awal cerita terlihat orang-orang pada gosip tentang vampir leluhur keempat. Dia makhluk abadi, tak bisa dihancurkan, dan tak punya sanak saudara. Tidak memiliki keinginan untuk berkuasa, tapi dia didampingi oleh 12 peliharaan perwujudan dari malapetaka. Usut punya usut, dia adalah vampir yang sangat kejam dan keji. Malam harinya terlihat ada sepasang kekasih yang jalan-jalan. Lalu sang gadis terjatuh. Kebetulan di situ ada Gojo. Melihat gadis itu, Gojo hampir saja mengeluarkan nafsu vampirnya. Untungnya darahnya sendiri mampu mengendalikan nafsu tersebut. Keesokan harinya di suatu kafe, terlihat Gojo mengerjakan ujian susulan, ditemanin 2 temannya, yaitu Motoki dan Asagi. Di saat itu Gojo mengeluh, kenapa harus mengerjakan semua ini? Padahal saat ini lagi liburan musim panas. Ditambah dia sendiri tidak bisa bangun pagi, hanya untuk mengerjakan ujian seperti ini. Apa masalahnya karena susah bangun pagi? Kau kan bukan vampir, ucap Asagi kepadanya. Tak lama dari itu Asagi pergi untuk kembali bekerja. Begitu juga dengan Motoki. Alhasil Gojo ditinggal sendirian. Karena merasa bosan, Gojo pun pulang. Dalam perjalanan ia merasa diikuti seseorang, dan benar saja ada yang mengikutinya. Tak lain tak bukan, itu adalah Himeragi, sang pengawas yang dikirim untuk Gojo. Karena merasa gelisah, Gojo pun berlari dan memasuki suatu bangunan. Melihat seragam gadis tersebut, Gojo mengenalinya, yaitu dari senpainya. Setelah itu Gojo keluar dan hampir bertabrakan dengan Himeragi. Melihat leluhur keempat, Himeragi hendak menyerang. Mendengar sebutan tersebut, Gojo mencairkan suasana dengan menggunakan bahasa Italia. Di saat Gojo akan pergi, Himeragi menarik pakaiannya. Kau salah orang, kata Gojo kepadanya. Mendengar itu Himeragi sedikit bingung. Setelah keluar dari tempat tersebut, Gojo melihat Himeragi digoda 2 pria. Bukannya menolong, Gojo tetap santuy dan terus jalan. Melihat gelang 2 penggoda tersebut, Gojo mengetahuinya, yaitu gelang pendaftaran menjadi iblis. Lalu salah satu penggoda menangkas celana dalamnya. Karena hal itu Himeragi sangat marah dan langsung menghajar 2 orang tersebut. Tiba-tiba salah satu pria berubah menjadi vampir yang langsung mengeluarkan peliharaannya. Alhasil pertarungan terjadi. Kemudian Himeragi mengeluarkan tombaknya bernama Sekaru. Melihat itu sang pria meremehkannya. Dengan satu serangan Himeragi berhasil mengalahkan peliharaannya. Di saat Himeragi akan melancarkan serangan kepadanya,
Tiba-tiba Kojo menghentikannya, lalu menyuruhnya untuk pergi dari sini dan memperingatinya agar tidak menggoda seorang murid SMP lagi. Setelah pria itu pergi, sekarang Kojo menceramahi Himeragi. Aku tidak tahu apa masalah kalian. Sebenarnya kau berlebihan mencoba membunuh seseorang hanya karena dia melihat celana dalammu. Itu terlalu berlebihan, ucap Kojo kepadanya. Apa kau melihatnya? Tanya Himeragi. Tiba-tiba angin berhembus, sehingga celana dalam Himeragi nampak. Dengan cepat ia langsung menutupinya dan mengarahkan tombaknya kepada Kojo. Setelah itu Himeragi pergi. Di saat Kojo akan pergi juga, di bawah mobil ia melihat sebuah dompet yang ternyata itu adalah milik Himeragi. Kemudian Kojo melanjutkan perjalanannya lagi. Sedikit penjelasan. Di sini Kojo tinggal di pulau bernama Itogami, sebuah pulau yang berada di lautan Pasifik 300 km ke selatan dari Tokyo. Dibangun dari serat karbon, resin, logam, dan sihir. Dikenal sebagai daerah iblis. Pulau buatan manusia yang dibangun jauh dari pulau utama orang Jepang ini. Hidup siluman, roh, setengah iblis, makhluk hidup buatan manusia, vampir, dan lain sebagainya. Berbagai jenis makhluk sihir yang ditekan hingga ke ambang kepunahan. Dan Kojo adalah seorang murid SMA biasa yang tinggal di pulau ini. Hingga 3 bulan yang lalu, dia berubah menjadi vampir. Keesokan harinya, Kojo pergi ke SMP-nya, berniat mengembalikan dompet Himeragi. Tetapi orangnya tidak ada. Di saat Kojo mencium dompetnya, ia teringat kejadian kemarin. Dan tiba-tiba ia terangsang dan mengeluarkan keinginan menghisap darah. Dengan cepat ia langsung mengendalikannya dengan darahnya sendiri. Tak lama datang Himeragi. Lalu Kojo berkata, "Aku berniat mengembalikan dompetmu." Kemudian Kojo bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Bukannya menjawab, Himeragi malah berniat menyerangnya. Di saat akan mengeluarkan sekaru, tiba-tiba perutnya berbunyi, sehingga membuatnya malu setengah mati. Mendengar itu, Kojo memberikan dompetnya, dan mereka berdua pergi ke restoran. Di sana mereka mengobrol tentang organisasinya Himeragi, yaitu Raja Singa, di mana itu adalah organisasi pelayanan rahasia yang didirikan oleh Komisi Keselamatan Umum Nasional untuk mencegah bencana sihir dalam skala besar dan terorisme menggunakan sihir. Aku seorang penyihir pedang, dan aku dikirim ke Pulau Itogami untuk mengawasimu, ucap Himeragi dengan santuy. Kenapa? Tanya Kojo. Lalu Himeragi memberitahunya, para leluhur adalah orang yang dianggap setara dengan angkatan militer dalam sebuah negara, dan tentu saja leluhur keempat juga termasuk di dalamnya. Kemudian Kojo bercerita sebelum dirinya menjadi vampir. Mengetahui sebelumnya Kojo adalah orang biasa, Himeragi sangat terkejut. 3 bulan yang lalu, Aurora memaksakan kondisi ini kepadanya, si leluhur keempat, pemilik darah kelait sebelumnya. Di saat Kojo mencoba mengingat kejadian itu, tiba-tiba kepalanya sakit. Setelah itu, Himeragi membersihkan air di kaki Kojo yang tumpah tadi. Aku diperintahkan oleh organisasi Raja Singa untuk membunuhmu jika kau berbahaya, ucap Himeragi sambil mengelap air di kakinya. Mendengar itu, Kojo terkejut. Berikutnya diperlihatkan sebuah kota yang berada dalam lautan, yang tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Lalu terlihat Kojo dan Aurora saling berhadapan, di mana Kojo telah memanahnya di bagian dada. Lalu Aurora mendekatinya dan tiba-tiba menghilang. Melihat itu Kojo sangat sedih. Di tempat lain terlihat 2 pria yang menggoda Himeragi sedang mabuk-mabukan. Tak lama ada loli kawai menghampiri mereka bersama seorang pria misterius, dan film bersambung.